Terdakwa Mesyas Rehyara, selaku mantan Bendahara Dinas Pendidikan, Disdik, Maluku Barat Daya, MBD, divonis oleh Majelis Hakim 1 tahun dan 10 bulan penjara. Hal ini terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pajak sertifikasi guru dan pajak lainnya pada Disdik MBD tahun anggaran 2011 hingga 2014. Di mana perkara tersebut berawal dari adanya pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pada pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran TA 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI, Perwakilan Provinsi Maluku nomor 03B HP 19 AMB 05 2019 tanggal 24 Mei 2019 ditemukan realisasi penyetoran kas tekor pada aset lainnya per 31 Desember 2018 berupa pajak pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya sejumlah Rp578.438.779,22 dan didukung dengan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAD) Kabupaten Maluku Barat Daya, di mana terdapat pajak yang tidak disetorkan pada tahun 2011, 2012, dan 2014 sebesar Rp538.438.779,22 dengan rincian sebagai berikut. 2011, Rp70.654.875,11. 2012, Rp70.536.070. 2013, Rp819,11. 2014, Rp431.247.015. Pada periode itu, terdakwa Mesyas Rehyara, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga MBD yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun hasil pemungutan pajak yang dilakukan terdakwa di tahun 2011 terdiri dari uang ganti uang, GU, dan tambahan uang, TU, kurang lebih sejumlah Rp103.516.250 dari total DIPA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2011 sejumlah Rp49.170.150.129 berdasarkan data yang diperoleh dari BAD Kabupaten Maluku Barat Daya. Dari jumlah pajak yang dipungut oleh terdakwa yang harus disetorkan ke kas negara seharusnya berjumlah Rp113.516.250, namun terdakwa hanya melakukan penyetoran sejumlah Rp36.861.374,9, sehingga masih tersisa sejumlah Rp76.654.875,11 yang tidak disetorkan ke kas negara melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, dengan rincian jenis pajak yang dapat dikelompokkan berdasarkan data yang diperoleh dari BAD Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian, di tahun 2012 terdakwa juga ditemukan masih menggunakan perbuatan serupa hingga 2014 sebagai terdakwa diproses. Dari jumlah pajak yang dipungut oleh terdakwa yang harus disetorkan ke kas negara seharusnya berjumlah Rp860.050.534, namun terdakwa hanya melakukan penyetoran sejumlah Rp162.803.605, sehingga masih tersisa Rp697.546.929 yang tidak disetorkan ke kas negara melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Ini sebagaimana amar putusan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Amar putusan dibacakan Hakim Ketua Wilson Shriver didampingi Hakim Antonius Sampesamine dan Hakim Paris Edward Nadeak, masing-masing sebagai hakim anggota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Jumat, 20 Februari 2026. Selain pidana badan, Majelis Hakim menghukum terdakwa membayar denda sebesar 100 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 60 hari. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Mesyas Rehyara, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 60 hari, ucap hakim dalam musyawarahnya. Akibat perbuatan itu, terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 260-an juta yang separuhnya telah dikembalikan dari total jumlah Rp 300-an juta. Dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutup kerugian keuangan negara. Jika harta benda tidak mencukupi, maka terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 bulan. Usai membacakan putusan, terdakwa didampingi advokat menyatakan pikir-pikir. Sama halnya pula dengan jaksa penuntut umum, JPU. Tentu putusan ini sedikit lebih ringan dari tuntutan JPU yang menghukum terdakwa selama 2 tahun dan 6 bulan. Selain itu hukum jika tidak membayar uang pengganti, dengan pidana penjara selama 1 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.